Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Belo Top News. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa yang dialami oleh wanita Kristen ini luar biasa, Saudara. Mendapatkan kuliah gratis Kristologi dari seorang tokoh Kristolog Muslim yaitu Ustadz Mas'ud saat dirinya memutuskan untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat di Masjid Baitul Fadli Gunung Anyar Surabaya ya, di Yayasan Rumah Singgah Mu'alaf. Nah, proses syahadatnya tersebut menjadi luar biasa karena mendapatkan shock terapi ya, mendapatkan fakta-fakta baru ilmu kristologi apa yang dia belum dapatkan selama menjadi seorang Kristen. Itu ternyata terbuka ya, dan wanita Kristen tersebut tidak hanya mendapatkan bimbingan syahadat tapi juga mendapatkan ilmu yang baru dia dapatkan ya. Justru dari tokoh Kristolog Muslim di Masjid Fadli Gunung Anyar Surabaya saat dirinya memutuskan memeluk agama Islam pada 5 Januari 2025 yang lalu. Nanti kita ikuti videonya bagaimana dia mendapatkan kajian kristologi yang luar biasa dari seorang tokoh kristolog ya, Ustadz Mas'ud. Dan itu membuat dirinya lebih mantap lagi menjadi seorang muslim. Masya Allah. Satu hari setelahnya, ini tanggal 6 Januari 2024 ya, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, seorang pria dari agama Kristen kembali memutuskan memeluk Islam, saudara. Masya Allah ya, menyambut awal tahun baru, banyak saudara-saudara kita yang memeluk agama baru pula ya, mendapatkan hidayah memeluk Islam. Atas nama Stephen Silvanus TL, agama Kristen ya, bersyahadat di hadapan jamaah Masjid Islamic Center Hubulwatan Nusa Tenggara Barat usai melaksanakan sholat Isya berjamaah ya, 6 Januari 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Berarti kita doakan semoga mereka diberikan istiqomah di dalam iman Islam dan menjadi muslimah yang kafah. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Yang artinya Nabi Isa berkata atau Yesus berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah. Allah memberiku kitab, yaitu kitab Injil, dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Ya, sebagai seorang nabi. Allah memerintahku untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat selama hidupku. Ya. Jadi Nabi Isa diperintah oleh Allah untuk menegakkan sholat. Diperintah untuk sholat Nabi Isa atau Yesus itu. Terus Nabi Isa juga wabarrom biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Nabi Isa diperintah oleh Allah, di samping diperintah untuk sholat, menunaikan zakat, juga diperintah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dan tidak boleh sombong, yang mengakibatkan nanti Nabi Isa bisa celaka. Nah, itu. Loh, kalau orang Kristen mengatakan Nabi Isa atau Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah, kan gitu. Nah, di mana suratnya yang menyatakan itu? Itu ada di kitab Injil karangan Yohanes. Ya,
di kitab Injil karangan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 14. Itu kan disebutkan begini. Pada mulanya adalah firman, dan firman bersama dengan Tuhan, dan firman adalah Tuhan. Yang ayat 14, dan firman menjadi manusia, yaitu Yesus. Kan gitu. Nah, kalau disebutkan firman adalah Tuhan dan firman menjadi manusia yang bernama Yesus, berarti Yesus itu Tuhan. Kan gitu logikanya. Ya kan? Nah, itu sering pendeta-pendeta seperti itu. Tapi bagaimana jawabannya atau bantahannya? Nah, ini nanti di cross check di Bible ya. Nah, nanti ini juga meng-cross check semua. Sama, ini nanti direkam. Ya, direkam, nanti ditunjukkan ke orang-orang. Nah, apa yang saya sampaikan ini, ya, tentang doktrin ajaran Kristen ini, sudah beberapa kali kami dialogkan dengan pendeta-pendeta. Ya, jadi ini bisa dipertanggungjawabkan dan pendetanya tidak bisa membantah. Ya, kalau mereka mengatakan, orang Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah firman, firman itu adalah Tuhan, berarti Yesus adalah Tuhan. Kan begitu. Nah, di dalam Lukas ya, pasal 1 ayat 28 sampai ayat 31 itu ada cerita Bunda Maria didatangi oleh malaikat Jibril ya, yang memberitahu bahwa Bunda Maria akan melahirkan seorang anak Tuhan bernama Yesus. Lah berarti Bunda Maria tahu bahwa nanti bayinya itu adalah anak Tuhan. Satu. Yang kedua, ketika Yesus lahir di malam hari, itu di Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 11. Diceritakan ya, di daerah itu ada penggembala yang menjaga ternaknya yang dilepas di padang di malam hari. Mereka didatangi oleh malaikat. Diberitahu bahwa telah datang Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, telah lahir. Ya, Kristus Tuhan di kota Daud. Pagi harinya para penggembala ini mendatangi tempat kelahiran Yesus untuk menemui Yesus dan memberitahu bahwa bayi itu adalah Kristus Tuhan. Beritahu pada siapa? Memberitahu kepada Bunda Maria, pada orang-orang dekatnya dan orang-orang sekitar situ. Berarti Bunda Maria betul-betul tahu, juga orang-orang sekitarnya atau keluarganya, bahwa Yesus itu tuh Tuhan, kan gitu. Oke, kalau begitu, kalau Bunda Maria sudah tahu bahwa anaknya ini adalah Tuhan atau anak Tuhan, permintaan kita berarti setiap ucapan yang dikeluarkan dari mulut Yesus itu adalah firman. Ya kan? Karena firman telah menjadi manusia. Berarti sejak bayi ucapan Yesus itu adalah firman. Betul ya? Karena firman menjadi manusia. Ya kan? Menjadi manusia berarti ucapan Yesus sejak kecil sudah disebut firman. Dan pasti diingat atau dicatat oleh keluarganya termasuk ibunya. Maka mereka kita tantang. Tunjukkan catatan ucapan Yesus sejak usia 0 tahun, sejak usia 1 hari sampai usia 30 tahun.
Kalau bisa menunjukkan buktinya, potong jari kelingking saya. Ada itu videonya. Ya, di YouTube judulnya Pendeta Kebingungan. Nah, itu judulnya. Ya, pendeta nggak ada yang bisa membuktikan, menunjukkan. Ya. Catatan ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai usia 30 tahun. Nah, mereka biasanya beralasan mengapa ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai 30 tahun tidak dicatat. Sebab Yesus menurut hukum Yahudi masih belum boleh untuk mengajar. Sehingga ucapan Yesus tidak dicatat sebelum usia 30 tahun. Tetapi jawaban seperti itu adalah salah. Sebab apa? Ternyata pada Lukas, ya, di pasal 2 juga ayat 42 sampai ayat 52, ketika Yesus masih berusia 12 tahun, ucapannya dicatat. Nah, itu katanya tadi nggak boleh dicatat kalau belum usia 30 tahun. Ternyata usia 12 tahun, ucapan Yesus dicatat. Mana? Yaitu di Lukas pasal 2 ayat 45 sampai 42 sampai 52 ada ucapan Yesus. Lah, mana yang catatan ucapan Yesus sejak usia 10 tahun, 11 tahun, 15 tahun, 20 tahun kok nggak ada. Yang ada kok hanya 12. Nah, itu. Di antaranya lagi buktinya adalah pada Lukas pasal 22 ayat 43 sampai 44. Nah, ketika Yesus berada di Bukit Getsemani mau ditangkap imam-imam Yahudi dan mau ditangkap tentara Romawi, Yesus kan berdoa. Kan itu. Minta keselamatan. Ya, berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Allah. Minta keselamatan. Nah, ketika berdoa dengan ketakutan, datanglah malaikat memberi kekuatan kepada Yesus. Dan Yesus semakin ketakutan. Tuh, ya, Yesus semakin ketakutan. Nah, beberapa pendeta kita tanya, ketika Yesus berdoa, berarti kan berdoa kepada Allah. Kan itu. Nah, mereka mengatakan yang berdoa itu adalah kodrat manusia Yesus, bukan kodrat ketuhanan Yesus. Kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana ketika dia berdoa diberi kekuatan oleh malaikat? Masa Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat? Jawaban mereka, yang diberi kekuatan itu adalah kodrat kemanusiaan Yesus. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kok bukan kodrat ketuhanan Yesus yang memberi kekuatan? Berarti memang Yesus tidak memiliki kodrat ketuhanan. Makanya diberi kekuatan oleh malaikat. Apalagi ketakutan. Ya kan? Masa punya kodrat ketuhanan kok ketakutan? Nah, itu. Apalagi Yesus pernah lapar. Ya, dari jauh tampak ada pohon ara. Dia mendatangi pohon ara dengan harapan pohon ara itu sudah berbuah. Ternyata Yesus saat berada di sudah mendekati pohon ara,
pohon ara itu belum berbuah dan memang belum waktunya, belum musim buah ara berbuah. Lah kalau memang punya kodrat ketuhanan, kenapa Yesus tidak tahu musim? Masa Tuhan nggak tahu musim? Oh, musim yang mencipta siapa? Ah, itu. Ya. Nah, terus saya kembalikan lagi bahwa kita hidup ini hanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Nah, terus katanya Allah tidak membutuhkan ibadah kita, kan gitu kan? Nggak butuh. Terus untuk apa kita beribadah kepada Allah? Kita beribadah kepada Allah itu adalah untuk diri kita sendiri. Sebab apa? Contohnya, Mbak Glory kan punya HP toh? Punya. Punya. Bisa mengoperasikan WhatsApp, ya, bisa ya, mengoperasikan WhatsApp, tapi tidak disentuh, juga tidak bicara, nggak dilihat, tapi kita hanya berharap menurut hati saja, tapi ini tidak diapa-apain. Ya, dikontak dengan hati, bisa nggak? Kenapa? Karena yang punya program WhatsApp ini masih belum membuatkan fitur yang langsung connect dengan hati. Kan hanya connect dengan tangan, connect dengan suara, tapi dengan hati kan enggak. Berarti kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh pembuat program WhatsApp, kan gitu. Begitu juga di dunia ini. Di dunia ini kita harus taat, patuh, tunduk kepada Allah, karena Allah inilah yang menciptakan segala aturan yang berlaku di alam semesta ini. Kita tidak bisa lepas dan keluar dari sistem yang telah diciptakan oleh Allah. Ya kan? Tidak bisa hidup semau gue. Harus mengikuti aturan-aturan yang telah diciptakan oleh Allah. Kan gitu. Sama, ini begitu pula komputer, laptop. Ya kan? Kita harus mengikuti aturan-aturan, tata cara yang telah ditetapkan dalam program itu. Tidak bisa kita semau gue. Ya, menurut kehendak kita meskipun pakai hendak, kita nggak bisa melanggar. Kalau itu kita langgar mesti rusak. Betul ya? Nah, begitu pula hidup. Jadi kita menghambakan diri kepada Allah. Itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Ya, untuk diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita hidup meraih keselamatan, kemenangan, dan kejayaan. Nama sampean itu glory. Ya. Kemenangan, kejayaan. Yaitu. Ya. Terus biasanya ini ada yang bawa Bible, Alkitab. Punya itu program di HP-nya. Aplikasinya ada. Tidak ada. Nah, kalau milik saya ada. Sebentar ya. Nah, sampean kan sudah masuk Islam, ya kan? Kemudian sampean menikah, sudah tahu kalau Islam itu memperbolehkan poligami.
Sudah tahu. Terus seandainya suami sampean nanti poligami gimana? Nggak boleh. Kalau bisa jangan sih Ustadz. Jangan. Jangan satu gitu ya, tapi dua boleh ya. Nah, biasanya kalau sampean masuk Islam, teman-teman Mbak Glory bilang, kamu jangan masuk Islam. Orang Islam itu ya wanitanya boleh dipoligami. Beda dengan Kristen, kan gitu toh. Kristen nggak boleh dipoligami. Satu suami, ya satu istri, nggak boleh 2 istri, 3 istri, 5 istri, nggak boleh. Tapi kalau Islam boleh. Berarti Mbak Glory siap untuk dipoligami. Nggak mau. Nah, kata teman sampean yang Kristen, kalau nggak mau percuma sampean masuk Islam, karena melanggar ajaran Tuhan. Ya masuk neraka. Gimana? Nah, Islam itu bukan bukan memerintahkan untuk poligami, tidak. Itu di surat An-Nisa ayat 3. Memang ayatnya itu fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikailah wanita-wanita yang kau senangi langsung 2, 3, 4. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kamu ya khawatir, takut tidak bisa adil, cukup 1. Lo tertawa, mau kata aneh merembek-merembek. Ya. Nah, tuh jadi ayat Al-Quran itu bukan memerintahkan berpoligami. Jadi ceritanya dulu sebelum ayat surat An-Nisa ayat 3 itu turun, apakah itu Muslim atau bukan, ya tidak ada aturan yang membatasi ya jumlah istri sebelum ayat itu turun. Ya, tapi setelah jadi sebelum ayat itu turun, termasuk sahabat-sahabat Nabi Muhammad, istrinya ada yang 7, 10, 15, kan nggak ada batasan, nggak ada aturan. Nah, kalau di dalam kitab suci Kristen, ya itu Nabi Ibrahim istrinya 3. Terus yang paling spektakuler itu Raja Salomo, Nabi Sulaiman, istrinya 700, ya, istrinya 700, gundeknya apa gundek itu? Gundek itu apa, Bu? Selir. Simpenan. Jadi menurut Bible, ya kitab suci sampean dulu ya, kitab suci Kristen, Nabi Sulaiman atau Raja Salomo itu istrinya 700, gundiknya 300, pas 1000. Ya, itu. Nah, terus orang Kristen nggak mengatakan beda, kalau kami ya hanya 1, nggak boleh 2 kan? Itu bohong. Orang Kristen itu bohong. Ya, orang Kristen itu bohong. Memang, ya, memang ada ayat. Ya, kalau kamu sudah menjadi suami istri, sudah menjadi satu jiwa, tidak boleh dipisahkan kecuali oleh maut, kan gitu. Kecuali oleh
maut. Benar, ayatnya betul. Tapi ada ayat yang kata istri itu dihilangkan oleh orang Kristen Indonesia. Nah, saya baca apa? Coba dibaca sendiri ya. Kita itu kan. Pertama Matius pasal 19. Mana 19? Nah, ayat 29. Nah, coba dibaca. Nah, ini ibu-ibu, terutama ibu-ibu ini penting ini. Sampean catat ya, Matius pasal 19 ayat 29. Ayo coba dibaca. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, setelah bapak atau ibunya ada kata istri apa tidak itu? Tidak ada. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, terus bapak dan ibunya, dan meninggalkan ladang demi mengikuti Yesus, kan itu maksudnya, akan mendapatkan balasan 100 kali lipat, kan itu. Ini yang bahasa Indonesia ya. Sebentar, aku ngaji, nanti tak balik ya. Nah, ini yang dari Lembaga Alkitab Indonesia LAI. Sekarang kita buka King James Version. Nah, yang ayat 29 itu coba dibaca. Bahasa Inggris ini. Iya, betul. And everyone that had forsaken house or brethren or sisters or father or mother or wife. Ada wife ya? Ada. Ya, terus? Or children or lands for my name's sake shall receive an hundredfold. Hundredfold. Nah, di situ ada wife apa tidak? Ada. Wife, ada ya? Ada. Nah, berarti siapa saja yang meninggalkan saudara laki-lakinya, meninggalkan saudara perempuannya, atau meninggalkan bapaknya, atau meninggalkan ibunya, terus istrinya, atau meninggalkan istrinya, atau meninggalkan ladangnya, maka ia akan mendapatkan balasan 100 kali lipat. Hanya saja kata wife tadi yang Lembaga Alkitab Indonesia dihilangkan. Ya, ini ajarannya Kristen. Enak masuk Kristen. Ya, istri yang baru, yang lama ditinggalkan. Katanya meninggalkan Yesus, meninggalkan demi Yesus, dapat balasan 100 istri. Nah, di mana? Di dunia ini, bukan di akhirat. Katanya Kristen di akhirat kan tidak ada kawin mawin. Enak jadi orang Kristen dapat 100 istri. Iya kan? Nah, ini hanya saja yang bahasa Indonesia dihilangkan. Ini yang Matius. Bagaimana dengan Markus? Nah, Markus pasal 10. Nih. Jadi biar kita itu gak dibohongi oleh orang Kristen.
Yang di itu kan Islam, apa Islam kerjaannya di surga? Hanya urusan seks saja, 72 bidadari kan gitu. Di dunia boleh poligami. Kristen itu tambah nemen. Tahu nemen apa nemen itu? Tambah? Tambah kebacut. Tambah keterlaluan ya. Nah ini, sekarang Markus pasal 10 ayat 29 dan 30. Nah, coba ada kata waif apa tidak? Nah. And Jesus answered and said, Verily I say unto you, there is no man that hath left house, or brethren, or sister, or father, or mother, or wife. Oh, wife. Ada ya? Ada. Dapat 100 kali lipat. Sama ya? Yang Lukas, yang bahasa Indonesia, kata istri tidak dihapus. Tapi kalau yang Markus, sudah dihapus. Nah, nih. Nah, coba yang ayat 29 sampai ayat 30. Ini Markus. Cari kata istri, ada enggak itu? Tidak ada ya? Dihilangkan. Ya, tadi yang bahasa Inggris tidak dari KJV ya. Ada kata istri. Tapi kalau Lukas yang bahasa Indonesia tidak dihilangkan. Ini. Jadi kita biar tahu 18 ayat 29. Nah ini. Ada kata istri enggak? Coba dibaca lengkap. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya. Ada kata istri ya? Ada, Ustaz. Nah, dilanjutkan. Yang ayat 30. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, jadi mendapatkan 100 kali lipat juga. Sama. Enak Kristen kalau gitu ya. Bagi wanita Kristen mau dipoligami sampai 100. Nah ini. Mereka akan ngolok-ngolok Islam. Apa Islam? Ya wanitanya tidak diremehkan, martabatnya direndahkan kan gitu. Lah siapa sekarang yang merendahkan, Islam apa Kristen? Tapi ayatnya ini kata istri dihilangkan kecuali Lukas. Ya ini. Ya kan? Nah, yang terakhir jam berapa ini? Yang terakhir tentang sistem ketuhanan Trinitas. Dulu sampai diajari Tuhan apa aja? Tuhan Bapa, Allah, Putra. Terus. Loh, sampai nih Kristen nggak ngerti sistem ketuhanannya piye iki? Gimana? Tuhan Bapa yaitu Allah. Tuhan Anak atau Tuhan Putra Yesus. Terus Tuhan Roh Kudus menjadi satu. Sampai paling ayatnya nggak tahu kan? Nah, yang penting mendengarkan ya gitu aja. Nah, ini yang terakhir. Yang pertama, kalau tadi yang Yohanes 1 ayat 1 sampai 14,
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Tuhan, firman adalah Tuhan, dan firman jadi manusia. Kan gitu. Nah, sekarang sistem Trinitas Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Putra dan Roh Kudus itu tertulis pada Matius pasal 28 ayat 18 dan 19 yang berbunyi, segala kuasa di langit dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Oleh karena itu pergilah, ya. Oleh karena itu pergilah ke segala bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Masih Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Tidak disebutkan menjadi satu. Ya. Tidak disebutkan menjadi satu. Nah, apakah benar Yesus pernah mengajarkan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus? Terutama masalah Roh Kudus. Ternyata di Kisah Rasul pasal 19 ayat 2, ya, ketika Paulus bertanya kepada murid-murid Yohanes Pembaptis yang otomatis jadi muridnya Yesus, ya, murid-murid itu ditanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus setelah kamu menjadi percaya? Ternyata sang murid-murid ini mengatakan belum, bahkan kami belum pernah mendengar apa itu Roh Kudus. Nah, berarti kan belum pernah diajarkan oleh Yesus tentang Roh Kudus. Gitu kan? Nggak pernah diajarkan. Nah, terus kok ada ajaran Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus dalam Matius pasal 28 ayat 19 ini. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ternyata menurut Kisah Rasul pasal 19 ayat 2, murid-murid Yesus yang juga murid-murid Yohanes Pembaptis tidak pernah mendengar atau diajarkan tentang Roh Kudus. Nah, yang mana benar? Tuh. Sedangkan ayat yang menjelaskan 3 oknum Trinitas ini menjadi satu, itu tertulis di dalam surat kiriman Yohanes, bukan Injil Yohanes. Surat kiriman Yohanes pertama pasal 5 ayat 6 sampai 8 yang berbunyi, inilah dia yang datang dengan air dan darah, Yesus Kristus. Dia tidak hanya datang dengan air saja, melainkan ia datang dengan air dan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran. Yang ayat 7, ada 3 yang memberi kesaksian, yang berbahasa Indonesia dikasih tanda kurung. Ya. Ada 3 yang memberi kesaksian, buka kurung, di surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya menjadi satu. Ayat 8, ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, tutup kurung, roh dan air dan darah, dan ketiganya menjadi satu. Nah, kenapa dikasih kurung? Menurut Lembaga Alkitab Indonesia sendiri dan juga Lembaga Biblika Indonesia, Lembaga Biblika Indonesia itu yang punya otoritas menerbitkan kitab suci bagi Katolik. Ya, tuh. Dan juga menurut lembaga-lembaga penerbitan Alkitab di seluruh dunia menyatakan bahwa ayat itu adalah ayat tambahan yang tertulis di akhir naskah Perjanjian Baru terjemahan Latin. Adapun yang masuk ke dalam naskah Perjanjian Baru bahasa Yunani masuk pada tahun
atau ditulis pada tahun 1520 Masehi. Baru ditulis tahun itu. Jadi ayatnya itu ayat tambahan. Itu loh. Loh, apakah orang Kristen itu tahu itu kalau tambahan? Ada yang tahu, ada yang tidak. Tapi seluruh lembaga penerbitan Kristen seluruh dunia tahu bahwa ayat itu adalah ayat tambahan. Ya, makanya dikasih burung. Sebagai tanda itu ayat tambahan. Ya, sementara itu dulu ada pertanyaan, monggo. Silakan. Tidak ada. Mungkin bapak-bapak ada yang bertanya. Silakan. Mas, monggo. Sudah? Ibu-ibu? Tidak ada? Ya udah, sementara itu mari kita berdoa bersama agar kita senantiasa mendapatkan bimbingan, lindungan, ampunan, serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqa warjudna tibaa wa arinal batila batila warjudna tinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak, yang benar itu adalah hak, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu adalah batil, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, kami telah mendolimi, menganiaya diri kami sendiri. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihi sayangi kami, niscaya kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami ilmu yang bermanfaat bagi kami, dan ajarilah kami ilmu yang belum kami ketahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.